reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup dikenal dengan istilah metabolisme. Metabolisme terdiri dari dua, yaitu katabolisme yang merupakan reaksi pembongkaran dan anabolisme yang merupakan reaksi penyusunan. Hai, bertemu lagi dengan saya Selvi Irene Lase dalam video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis yang merupakan materi ajar biologi SMA kelas 12. Proses fotosintesis adalah proses yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah klorofil, sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Air yang ada di lingkungan tumbuhan akan diserap oleh akar tumbuhan dan dibawa ke daun. Karbon dioksida yang berada di lingkungan tumbuhan akan diserap langsung oleh jaringan stomata yang juga terdapat di daun. Pada siang hari, intensitas cahaya yang turun ditangkap oleh klorofil. Energi sinar matahari ini akan dipakai untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan melalui stomata ke udara, sedangkan hidrogen akan dibawa ke reaksi gelap dan digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat. Proses fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama adalah reaksi terang dan tahapan yang kedua adalah reaksi gelap atau dikenal juga dengan nama siklus Kelvin-Benson. Reaksi terang terjadi di tilakoid. Pada reaksi ini, cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil. Energi yang berasal dari cahaya matahari akan dipakai untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen dan akan menghasilkan ATP dan NADPH yang akan dibawa ke siklus Kelvin-Benson atau ke reaksi gelap. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Tahapan reaksi gelap ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu fiksasi atau karboksilasi karbon dioksida. Yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Tahap reaksi gelap atau siklus Kelvin terdiri dari 3 tahap, yaitu karboksilasi atau fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Pada tahap karboksilasi, terjadi pengikatan karbon dioksida oleh senyawa ribulosa bifosfat atau RUBP yang memiliki atom karbon sebanyak 5, sehingga terbentuk molekul dengan 6 atom karbon yang kemudian karena keadaan tidak stabil akan pecah menjadi 2 senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehid 3 fosfat. Pada tahap reduksi, senyawa gliseraldehid 3 fosfat akan bereaksi dengan ATP membentuk asam fosfogliserat yang masih berikatan dengan hidrogen yang berasal dari NADPH2. Dan tahap terakhir adalah regenerasi,
Pada tahap ini terjadi pembentukan kembali senyawa ribulosa bifosfat atau RUBP yang akan digunakan untuk mengikat karbon dioksida kembali. Nah, kesimpulannya, fotosintesis adalah proses pengubahan karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dengan memanfaatkan energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Proses fotosintesis ini berlangsung di kloroplas melalui dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di tilakoid. Bahan baku yang digunakan pada proses reaksi terang adalah air, sinar matahari, dan klorofil. Sedangkan hasil dari proses reaksi terang adalah energi dalam bentuk ATP, NADPH2, dan oksigen. Sedangkan reaksi gelap itu berlangsung di stroma. Reaksi gelap disebut juga dengan nama siklus Kelvin-Benson. Bahan baku yang digunakan pada reaksi gelap ini adalah karbon dioksida dan ribulosa bifosfat. Dan hasil dari proses reaksi gelap adalah karbohidrat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.